Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi terkait partnership liquidation atau likuidasi kemitraan. Sebelum memasuki ke pembahasan materi, izinkan kelompok kami memperkenalkan anggota kelompok yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Aprilia Sofi Nurul Aini dengan airan NPM 093. Untuk yang kedua ada Aliyah Putri Setia Utami dengan airan NPM 119. Kemudian ada saya Dwiki Raufin Setiawan dengan airan NPM 425 dan Raditya Fadila Agrianugraha dengan airan NPM 426. Baik, yang pertama ada konsep dasar debit capital balance dalam likuidasi. Likuidasi itu proses pembubaran perusahaan dengan menjual aset, melunasi kewajiban, lalu membagi sisa kas ke pemilik modal. Debit capital balance itu terjadi apabila saldo modal pemilik negatif karena kerugian atau penarikan lebih besar dari haknya. Artinya, pemilik tersebut berutang pada perusahaan atau mitra lain untuk menutup defisit modal. Prinsipnya, jika pemilik mampu, itu harus menyetor ke pemilik tambahan kas, dan jika pemilik tidak mampu, itu beban defisit ditanggung pemilik lain sesuai rasio laba rugi. Lalu selanjutnya ada mekanisme penyelesaian debit capital balance. Yang pertama ada identifikasi saldo modal negatif pada saat pembagian akhir kas. Lalu ada minta setoran tambahan kepada pemilik yang defisit untuk menutup modalnya. Yang ketiga juga ada jika pemilik tidak mampu membayar, defisit tersebut dialokasikan ke mitra lain berdasarkan rasio pembagian laba rugi. Yang keempat juga ada mengurangi modal pemilik lain sebelum distribusi akhir. Tujuannya itu memastikan pembagian kas akhir adil sesuai hak modal masing-masing setelah menutup kerugian atau defisit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pembayaran aman kepada mitra. Pembayaran yang aman adalah distribusi yang dapat dilakukan kepada para mitra dengan jaminan bahwa jumlah yang didistribusikan tidak perlu dikembalikan ke persekutuan di kemudian hari untuk menutupi kewajiban yang diketahui atau menambah modal mitra. Perhitungan pembayaran aman didasarkan pada asumsi-asumsi. Yang pertama, semua mitra secara pribadi insolven, dan yang kedua, semua aset non-kas merupakan potensi kerugian. Selanjutnya, penerapan jadwal pembayaran aman. Asumsikan bahwa kemitraan BAS, MAX, dan NAN sedang dalam proses likuidasi dan saldo akunnya adalah sebagai berikut dalam ribuan. Pada sisi debit, terdapat kas sebesar $80, pinjaman jatuh tempo dari Max sebesar $10, tanah sebesar $20, dan bangunan bersih sebesar $140. Dengan total debit sebesar $250. Lalu pada sisi kredit terdapat pinjaman dibayarkan kepada NAN sebesar $20, modal BAS 50% sebesar $50, modal Max 30% sebesar $70, dan modal NAN 20% sebesar $110, dengan total kredit sebesar $250. Semua kewajiban selain kepada mitra telah dibayarkan, dan para mitra memperkirakan penjualan tanah dan bangunan akan memakan waktu beberapa bulan. Oleh karena itu, mereka sepakat bahwa semua kas yang tersedia selain $10.000 untuk menutupi biaya dan kontingensi harus segera didistribusikan. Setelah entry ini dicatat, saldo akun kemitraan BAS, MAX, dan NAN adalah sebagai berikut dalam ribuan. Pada sisi debit, terdapat kas sebesar $10, pinjaman jatuh tempo dari Max sebesar $10, tanah sebesar $20, dan bangunan bersih sebesar $140, dengan total debit sebesar $180. Lalu pada sisi kredit, terdapat modal BAS 50% sebesar $50, modal Max 30% sebesar $70, dan modal NAN 20% sebesar $60. Dan total kredit yaitu $180. Pinjaman kemitraan kepada Max dapat dibebankan ke saldo modal Max kapan saja dengan persetujuan para mitra. Umumnya, pinjaman kemitraan kepada mitra harus dibebankan ke saldo modal mitra pada awal proses likuidasi.
Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai likuidasi angsuran. Yang dimana likuidasi angsuran ini pada persekutuan yang masih solvent itu bisa dilakukan dengan cara membagikan kas secara bertahap. Setiap kali ada penerimaan dari hasil penjualan aset non kas hingga semua dijual. Namun sebelum kas itu dibagikan ke para mitra, kewajiban kepada pihak luar itu dilunasi terlebih dahulu itu untuk menentukan jumlah yang aman dibagikan. Nah, itu biasanya digunakan jadwal pembayaran aman atau safe payment schedule. Nah, jadwal ini itu nggak hanya diperlukan apabila sejak awal saldo modal pada mitra itu sudah sesuai dengan rasio pembagian laba rugi dan nggak ada pinjaman antar mitra gitu. Jadi kita harus memastikan kalau mitranya itu dia nggak ada pinjaman antar mitra. Nah, dalam kondisi ini itu dia kas itu dapat langsung didistribusikan sesuai dengan rasio pembagian laba rugi yang berlaku. Nah, contohnya itu pada persekutuan debt, CAN, dan REN menunjukkan bahwa kas yang ada setelah dikurangi cadangan kontingent pada akhir tiap bulan itu urutan distribusi dalam angsuran pertama mungkin belum selesai dengan rasio laba rugi atau belum sesuai dengan rasio laba rugi, tetapi seiring berjalannya waktu dan setelah semua mitra sudah menerima bagian, maka pembagian angsuran selanjutnya itu akan otomatis mengikuti rasio laba rugi yang disepakati. Nah, dengan ini dia itu proses likuidasinya itu tetap berjalan dengan adil, tertib, dan tidak ada mitra yang menerima bagian berlebih. Baik, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan terkait cash distribution plans atau rencana distribusi kas. Jadi pada jadwal pembayaran yang aman ini merupakan suatu metode yang efektif untuk menghitung suatu jumlah pembayaran aman kepada mitra dan mencegah pembayaran berlebih kepada mitra manapun. Akan tetapi tidak efisien dan kurang mendukung dalam perencanaannya. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, solusinya adalah dengan melakukan rencana distribusi kas yang disusun sejak awal likuidasi dengan memeringkat mitra berdasarkan kerentanan atau kerugian, kemudian akan membuat jadwal penyerapan kerugian, dan setelah itu nantinya akan ditetapkan sebuah distribusi kas. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait vulnerability ranking atau peringkat kerentanan. Jadi ada sebuah contoh ini, yaitu pada awal proses likuidasi, debt, CAN, dan REN ini memiliki saldo modal masing-masing sebesar 340.000, 340.000, dan 200.000. Akan tetapi ekuitas mereka itu sebesar 340.000 untuk debt, untuk CAN sebesar 360.000, dan untuk REN sebesar 160.000. Sehingga dalam menentukan kerentanan mereka terhadap potensi kerugian ekuitas masing-masing mitra, ini dibagi dengan rasio bagi hasil untuk mengidentifikasi kerugian maksimum yang dapat ditanggung oleh mitra tersebut tanpa adanya mengurangi ekuitasnya di bawah angka 0. Kemudian peringkat kerentanan untuk debt, CAN, dan REN ini ditentukan sebagai pada tabel berikut, di mana pada debt, partner equity-nya sudah dijelaskan sebesar 340.000, untuk rasio ini 0,5, kemudian akan dibagi sehingga menghasilkan loss absorption potensialnya sebesar 680.000, sehingga untuk tingkat kerentanannya ini berada pada posisi 1 untuk CAN, di mana partner equity-nya sebesar 360.000, kemudian akan dibagi dengan rasionya sebesar 0,3, sehingga loss absorption potensialnya sebesar 1.200.000 dan akan masuk ke peringkat ketiga. Untuk yang REN ini, di mana partner equity-nya sebesar 160.000, kemudian akan dibagi dengan sharing rasionya sebesar 0,2, sehingga menghasilkan loss absorption potensialnya sebesar 800.000. Sehingga untuk rankingannya masuk ke posisi 2.
Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa debt ini paling rentan karena ekuitasnya habis apabila kerugian mencapai sebesar 680.000. Sedangkan ini paling kuat karena mampu menanggung kerugian hingga 1.200.000. Nah, dari data tersebut, pada distribusi kas pertama ini seluruh dana akan diberikan kepada Ken. Untuk materi yang selanjutnya terkait assumed loss aversion atau suatu penyerapan kerugian yang diasumsikan. Jadi, langkah kedua dalam menyusun rencana distribusi kas ini yaitu dengan membuat jadwal penyerapan terhadap kerugian. Nah, jadwal ini dimulai dari ekuitas awal, kemudian dalam setiap mitra ini dibebani bagian kerugian hingga ekuitas mitra yang paling rentan habis. Untuk proses selanjutnya ini dilanjutkan dengan mitra berikutnya sampai tersisa mitra yang paling kuat, di mana untuk kemitraan debt, Ken, dan Ren ini jadwal penyerapan kerugian disusun berdasarkan prinsip ini, yaitu di mana untuk pre-liquid equities ini debt ini sebesar 50% dengan angka sebesar 340.000, untuk Ken 30% sebesar 360.000 dan untuk Ren 20% sebesar 160.000 sehingga total pre-liquid equities-nya ini sebesar 860.000. Kemudian asumsi loss absorbed debt-nya ini alokasinya juga sebesar 50/30/20, di mana akan dikurangi dari total pre-liquid equities-nya juga, di mana 340 ini akan dikurangi 340 menghasilkan angka 0, untuk Ken sebesar 360 akan dikurangi dengan angka 204 menghasilkan 156, dan untuk Ren ini sebesar 20% akan dikurangkan dengan angka 136 sehingga menghasilkan angka 24, sehingga total dari keseluruhan debt Ken dan Ren ini pada assumed loss outflow-nya sebesar 860 kurangi 680 sehingga menghasilkan angka 180. Dari angka tersebut, asumsi loss outflow trend-nya ini alokasinya sebesar 60/40, di mana untuk Ken ini dikurangi 36 sehingga balance-nya sebesar 120, untuk Ren ini dikurangi 24 sehingga balance-nya habis atau 0 sehingga total balance-nya sebesar 180 dikurangi 60 sehingga menghasilkan angka 120. Jadi untuk kerugian kemitraan sebesar 680.000 ini akan menghabiskan ekuitas debt. Setelah debt tereliminasi ini kemudian kerugian dibagi 60% dan untuk Ken dan 40% ini untuk Ren hingga ekuitas Ren habis. Tambahan kerugian sebesar 60.000 ini diperlukan untuk mengurangi ekuitas Ren menjadi 0. Nah, kemudian setelah itu, Ken sebagai mitra terkuat masih memiliki ekuitas sebesar 120.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait cash distribution plan atau rencana distribusi kas. Berdasarkan penjelasan sebelumnya ini, Ken berhak menerima sebesar 120.000 pertama dari distribusi kas. Nah, kemudian rencana distribusi kas ini untuk kemitraan debt, Ken dan Ren, kemudian akan disusun berdasarkan jadwal penyerapan kerugian yang telah dibuat. Di mana untuk pertamanya, versinya ini sebesar 500.000, untuk kedua sebesar 20.000, untuk yang ketiga sebesar 100.000, dan untuk yang keempat sebesar 60.000, di mana prioritas liabilities-nya pada pertama ini sebesar 100%, untuk yang kedua pada Ken ini sebesar 100%, dan untuk debt ini 50%, untuk Ken yang ketiga ini sebesar 100%, untuk yang keempat sebesar 60%, untuk yang keren ini keempat sebesar 40%, sehingga totalnya untuk debt sebesar 50%, untuk Ken 30%, dan untuk Ren 20%. Distribusi kas ini dimulai dengan pembayaran sebesar 500.000 ke kreditor luar, kemudian 20.000 ke pinjaman Ken,
Nah, setelah itu 100.000 untuk modal Ken dan 60.000 dibagi 60% dikurangi 40% antara Ken dan Ren, sehingga modal sesuai rasio bagi hasil. Selanjutnya, distribusi akan dilakukan sesuai rasio tersebut. Dari rencana ini, Ken mulai menerima kas setelah kreditor dibayar, dan Debt bisa memperkirakannya bagiannya. Misalnya 60.000 jika aset yang direalisasi sebesar 800.000. Selanjutnya, materi terkait jadwal distribusi kas. Penerapan rencana distribusi kas ini dapat digambarkan apabila likuidasi dilakukan dalam dua tahap. Yang pertama sebesar 550.000 pada distribusi pertama dan 250.000 pada distribusi kedua atau terakhir. Sehingga dalam kondisi ini, rencana distribusi kas digunakan untuk menyusun jadwal distribusi kas sesuai tahapannya. Untuk perhitungannya seperti tertera pada gambar di bawah ini, di mana pada distribusi pertama sebesar 550.000 ini, dana dialokasikan sebesar 500 untuk kewajiban luar, 20.000 melunasi pinjaman Ken, dan 30.000 untuk modal Ken. Pada distribusi kedua, Ken menerima dana sebesar 70.000 agar modalnya seimbang dengan Ren. Lalu, sebesar 60.000 ini dibagi antara 60 berbanding 40, di mana antara Ken dan Ren. Dan sebesar 120.000 ini terakhir dibagi ke Debt, Ken, dan Ren sesuai rasio sebesar 50 berbanding 30 banding 20. Kemudian jadwal distribusi kas ini akan digunakan seperti jadwal pembayaran aman yang akan dicatat dalam laporan likuidasi serta membantu suatu perencanaan. Meskipun lebih memakan waktu, rencana distribusi kas lebih fleksibel dan efisien dalam menentukan pembayaran aman kepada mitra. Untuk materi yang terakhir ini terkait Insolvent Partners and Partnership atau mitra dan kemitraan yang pilot. Di mana kemitraan yang pilot, apabila mitra insolven, kas dari likuidasi aset tidak cukup untuk melunasi utang. Nah, kreditor hanya mendapatkan sebagian dari aset kemitraan dan dapat menagih kekurangan pada aset pribadi mitra yang masih solvent. Menurut JPA, mitra wajib menanggung bagian utang sesuai porsinya, termasuk bagian mitra lain yang insolven atau tidak mampu dalam membayar utangnya. Mitra yang membayarnya telah lebih dari bagiannya berhak menagih ke mitra dengan saldo modal debit. Seperti contoh pada RIC, FAB, dan CAT, bagi hasil sama sedang dalam proses likuidasi dengan sisa saldo tertentu setelah aset dijual dan kas dipakai untuk melunasi utang. Seperti tertera pada gambar di kanan ini, di mana liabilitasnya sebesar 90 pada posisi kredit, untuk RIC kapital sepertiga sebesar 30 pada posisi debit, dan untuk FAB kapital sebesar sepertiga sebesar 30 posisi debit, dan untuk CAT kapital sebesar sepertiga 30 pada posisi debit juga. Nah, sehingga apabila setiap mitra ini memiliki aset pribadi minimal 30.000, maka masing-masing juga akan diwajibkan menyetor sebesar 30.000 untuk menutup suatu kekurangan kemitraan. Namun, kreditor dapat menagih seluruh kekurangannya ini sebesar 90.000 atau total dari 30.000 dikali 3 ini dari salah satu mitra tersebut. Misalnya dari RIC, dalam kasus itu saldo kemitraan akan disesuaikan sesuai kewajiban antar mitra, seperti yang tertera pada gambar di bawah ini. Nah, kemudian apabila FAB dan CAT sama-sama dapat menyetor sebesar 30.000, penagihan kreditor ke RIC tidak menjadi masalah. Namun, bila CAT insolven dan aset pribadi FAT hanya sebesar 35.000, maka RIC dan FAB harus menanggung bersama kerugian sebesar 30.000 tersebut akibat insolven dari CAT. Hasilnya, RIC memiliki saldo kredit sebesar 45.000, sedangkan FAB pada saldo debit sebesar 45.000. Hal ini dikarenakan FAB hanya mampu membayar 35.000, sisanya 10.000 ditanggung sebagai kerugian RIC. Contoh ini menunjukkan masalah umum dalam likuidasi kemitraan yang insolven atau mitra yang insolven.
Sekian pemaparan materi terkait partnership liquidation dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.